Film ini dimulai dengan memperlihatkan kota Kairo di Mesir pada tahun 2013. Diperlihatkan sekelompok arkeolog menemukan sebuah piramida asing yang terkubur di bawah padang pasir. Para arkeolog itu adalah Dr. Holden dan putrinya Nora. Mereka melakukan penelitian tentang piramida tersebut dengan bantuan teknologi NASA. Salah satu tim mereka adalah pacar Nora, yaitu seorang insinyur yang bernama Zahir. Anak muda ini diizinkan untuk merental kendaraan penjelajah NASA yang mahal untuk meneliti piramida tersebut. Sementara itu di kota Mesir saat itu, terdapat ribuan pengunjuk rasa di sekitar jalan yang menyebabkan situasi menjadi kacau. Di tengah kekacauan tersebut, kru film dokumenter yang terdiri dari seorang wartawan bernama Sani dan juru kameranya bernama Fitzi tiba di Mesir untuk mendokumentasikan misi penjelajahan piramida asing. Di sana mereka melihat para pekerja sibuk menggali tanah untuk menemukan piramida yang terkubur. Sani melaporkan bahwa piramida tersebut tidak biasa karena hanya memiliki 3 sisi. Tidak seperti piramida pada umumnya yang memiliki 4 sisi. Nora mengungkapkan bahwa satelit NASA memungkinkan mereka untuk memindai piramida tersebut. Hal ini memberikan informasi tentang lokasi pintu masuk piramida. Keesokan harinya, seorang pekerja bergegas untuk melaporkan kepada sang dokter bahwa mereka akhirnya berhasil menembus pintu masuk piramida. Para arkeolog bersama kru film dokumenter pun berdatangan ke piramida. Setelah pekerja memindahkan batu yang menyegel pintu masuk, gas beracun dari depan pintu terlepas. Pekerja tersebut terinfeksi dan membuatnya terkena racun dari gas piramida tersebut. Hal ini membuat Nora yakin bahwa piramida tersebut lebih tua dari yang mereka duga saat ini. Mereka menerima telepon dari pemerintah yang memerintahkan mereka untuk menghentikan penelitian di piramida tersebut. Pemerintah mengatakan bahwa mereka harus mengungsi dari Mesir besok, dikarenakan ada kemungkinan perang saudara. Dr. Holden dan putrinya pun kecewa, karena mereka sangat bersemangat untuk menemukan apa yang ada di dalam piramida. Jadi Nora menyarankan agar mereka secara diam-diam mengirim penjelajah NASA ke dalam piramida untuk mengamati dan mengambil foto di dalamnya. Zahir kemudian mengendalikan penjelajah NASA untuk masuk ke dalam sambil mengamati dari luar. Di pintu masuk ada tanda kuno yang menunjukkan fase pengorbanan oleh dewa dan simbol Osiris yang merupakan dewa akhirat. Ketika robot penjelajah masuk lebih dalam di lorong piramida, tiba-tiba sesosok makhluk menyerang yang tampaknya menghancurkan robot penjelajah rentalannya Zahir. Akibatnya tim peneliti kehilangan jejak. Zahir tidak ingin meninggalkan robot penjelajahnya di dalam karena dia akan menerima konsekuensi dari NASA jika kehilangan robot itu. Dr. Holden menyarankan mereka berdua masuk ke dalam piramida untuk mencarinya. Tetapi Nora yang penasaran juga ingin melihat bagian dalam piramida. Sani yang juga penasaran ingin melihat bagian dalam piramida tersebut untuk dokumentasi. Pada saat yang sama, Sani meliput mereka dan memaksa Fitzi untuk bergabung dengan para peneliti. Seorang tentara yang ditugaskan untuk mengawal keberangkatan mereka melarang mereka terlebih dahulu. Tetapi akhirnya mengizinkan mereka masuk setelah Zahir memohon izin untuk mengambil robotnya. Sebelum memasuki piramida, mereka menempelkan kabel ke tubuh masing-masing untuk memastikan bahwa mereka bisa melacak jalan kembali keluar dengan mudah. Mereka kemudian terus berjalan di sepanjang lorong-lorong yang sempit dan gelap. Ketika mereka masuk lebih dalam, Zahir menemukan sisa-sisa kepingan robot penjelajah rentalannya. Fitzi menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa menemukan bagian lainnya. Nora menemukan lubang di langit-langit yang mengarah ke puncak piramida. Ia bersikeras untuk naik karena ia ingin menemukan peninggalan di piramid tersebut. Di puncak langit-langit, ia meyakinkan anggota kelompok untuk naik ke atas sana. Mereka menemukan senjata kuno yang senjata itu pernah digunakan di perang zaman kuno. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa kabel yang terikat ke si dokter terputus. Pak tua itu menyarankan agar mereka dapat kembali untuk memasang kabel lagi. Tetapi ketika mereka menuruni puncak, mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar. Mereka melihat 4 terowongan yang berbentuk sama, sehingga mereka tidak dapat mengetahui terowongan mana yang akan membawa mereka kembali ke pintu keluar. Nora menunjuk satu terowongan dan mereka mengikutinya. Mereka terus berjalan hingga mereka tiba di sebuah ruang buntu. Di sana Zahir menemukan bagian lain dari robot penjelajahnya yang benar-benar hancur. Mereka berjalan ke dalam ruangan. Setelah beberapa saat, tanah mulai bergetar dan tiba-tiba retak. Langit-langit akan runtuh jika mereka semua terus bergerak.
Jadi dokter menyarankan agar mereka berjalan keluar satu demi satu. Fitzi pergi lebih dulu dan tanah terus pecah. Saat dia terus berjalan, dia pun panik, dan lantai ruangan pun akhirnya runtuh membuat mereka jatuh ke bagian bawah. Mereka merasa lebih sulit untuk bernapas di dalam piramida karena mereka melepas masker pelindung. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas dan mengenai kaki Zahir dan melukainya. Kelompok itu mencoba memindahkan batu besar itu untuk menyelamatkan Zahir. Tetapi batu besar terlalu berat. Kelompok itu menghibur Zahir dan membiarkannya minum air yang diberikan oleh Sunny. Sunny menemukan sebuah poros yang mengarah ke atas sehingga dia menyarankan untuk memanjatnya berharap menemukan jalan keluar. Dia memanjat dan bertemu dengan makhluk sejenis tikus yang menyerangnya secara mendadak. Lalu ia pun terjatuh kembali pada kelompoknya. Dampak dari serangan tikus, menggoresan cakaran di wajah dan tangannya. Dokter kemudian menyarankan mereka untuk tetap di sana dan menunggu tentara menemukan mereka. Tetapi yang lain khawatir kepada Zahir, karena dia membutuhkan bantuan medis sesegera mungkin. Hal ini memaksa dokter dan kelompok tersebut mendobrak pintu gerbang di sisi lain. Pintu terbuka dan terlihatlah sebuah lubang sempit yang mengarah ke sisi lain piramida. Nora berjanji kepada Zahir bahwa mereka akan menemukan pintu keluar dan mendapatkan bantuan untuk menolong Zahir. Kelompok itu terus berjalan meninggalkan Zahir sendirian. Setelah beberapa saat mereka mendengar suara orang berteriak dan mereka yakin itu pasti suara dari tentara. Mereka berteriak dengan keras berharap tentara itu bisa mendengarnya. Tiba-tiba mereka mendengar Zahir berteriak minta tolong. Dengan putus asa Nora dan ayahnya bergegas kembali ke tempat Zahir. Sementara itu, Sunny dan Fitzi terus bergerak maju untuk menemukan tentara itu. Nora dan ayahnya tiba kembali di ruangan itu, mereka menemukan Zahir sudah tidak ada di tempat itu dan hanya meninggalkan jejak. Yang menandakan bahwa dia diseret oleh sesuatu. Nora benar-benar sedih dan menangis, dokter menghiburnya dan meyakinkannya bahwa mereka harus terus berjalan untuk hidupnya. Mereka terus berjalan, sampai bertemu kembali dengan Sunny dan Fitzi. Dokter mengatakan bahwa Zahir sudah tiada. Sehingga Sunny dan Fitz panik setelah mendengar hal ini. Sunny menjadi gelisah dan mencoba untuk menyerang dokter di tengah kepanikan. Lalu mereka akhirnya tenang dan terus berjalan untuk menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, mereka menemukan terowongan yang sangat sempit. Tanpa pilihan lain mereka semua merangkak ke dalam terowongan untuk mencapai sisi lain. Tiba-tiba mereka mendengar suara serigala meraung dari kejauhan. Ketegangan makin bertambah ketika suara serigala tersebut mulai mengejar mendekati mereka di dalam terowongan sempit itu. Ketakutan ini memaksa mereka merangkak lebih cepat. Dan untungnya, tentara tadi sudah berada di ujung terowongan. Tentara itu membantu mereka merangkak keluar satu demi satu dan menembakkan senjatanya ke dalam terowongan sempit. Ketika tentara itu memeriksa ke dalam, sejenis makhluk mengerikan langsung menangkap tentara dan menyeret otot-ototnya ke dalam terowongan sempit itu. Tubuh tentara itu menjadi seperti kain ketika makhluk mengerikan itu menyeretnya. Kelompok itu panik, tetapi dokter menyuruh mereka untuk tetap diam dan mematikan lampu untuk menyembunyikan diri dari makhluk tersebut. Setelah beberapa saat, keadaan menjadi tenang. Hal ini memberi isyarat kepada kelompok itu untuk melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan jalan keluar. Sang dokter memeriksa simbol-simbol di dinding dan menemukan bahwa simbol itu menggambarkan akhirat. Dikatakan bahwa setelah ajal seseorang datang, hati orang tersebut ditempatkan oleh sejenis iblis pada timbangan untuk ditimbang amalannya. Ini adalah cara untuk menilai apakah hati orang tersebut murni atau tidak. Jika murni, orang tersebut diizinkan oleh para dewa untuk masuk ke surga dan tinggal di antara bintang-bintang. Dan jika hatinya tidak murni, maka tidak akan diizinkan untuk tinggal di surga. Setelah beberapa waktu berdiskusi, kelompok tersebut terus memasuki lorong lain. Kali ini mereka menemukan patung-patung kepala binatang. Di sepanjang lorong, dokter menyentuh sebuah balok di dinding dan tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menghalangi jalan mereka. Semburan pasir keluar dari patung-patung kepala binatang tersebut. Mereka kemudian menyadari bahwa pasir tersebut akan mengubur mereka hidup-hidup di dalam lorong. Tak punya pilihan lain, mereka harus bergegas keluar dari lorong tersebut. Di lorong Sunny berada di posisi paling depan. Ia berlari dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan logam tajam. Dari belakangnya, Fitzi yang berlari dengan kecepatan tinggi menabrak tante-tante itu.
Secara tidak sengaja ia jatuh ke dalam ruangan dengan logam tajam yang mencocol tubuhnya. Dan dia terjebak di dalam tempat itu. Sunny masih sadar dan terus berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, makhluk seperti tikus mencium bau cairannya dan terganggu akan jeritanya. Makhluk itu menikmati fisiknya yang bau. Sementara itu, Nora tertinggal di lorong-lorong. Ketakutan yang ia hadapi, membuatnya berteriak minta tolong. Ayahnya bergegas kembali untuk menolongnya. Untungnya dia berhasil memegang tangan putrinya dan menyeretnya keluar dari lorong. Akhirnya mereka tiba di ujung lorong dan hanya untuk melihat Sunny disantap oleh makhluk aneh tersebut. Sang dokter kemudian melempar Suar ke ruangan itu untuk mengusir makhluk-makhluk itu pergi. Mereka turun dengan bebas ke dalam ruangan itu dan mereka mencoba untuk mengeluarkan Sunny dari logam tajam. Tetapi ketika mereka perlahan-lahan mengeluarkannya, Sunny berteriak karena rasa sakit yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat menahan sakitnya. Sehingga mereka berhenti mengeluarkannya. Setelah beberapa saat roh tante itu berpisah dari tubuhnya, mereka semua memutuskan untuk terus berjalan. Lalu mereka melihat perubahan dalam tubuh dokter. Rupanya racun dalam piramida berpengaruh pada tubuhnya. Mereka menemukan terowongan lain dan mereka memasukinya yang membawa mereka ke bagian lain dari piramida. Nora mengatakan bahwa makhluk seperti serigala itu pastilah Sphinx. Dia mengatakan bahwa makhluk itu ditempatkan di sana untuk menjaga siapapun yang dikubur di dalam piramida. Kucing Sphinx berhasil bertahan hidup karena generasi yang lebih tua disantap oleh yang generasi baru. Ketika mereka mencapai ujung lorong, mereka menemukan diri mereka kembali ke ruang yang sama dengan simbol akhirat. Dokter berkesimpulan bahwa piramida itu adalah sebuah labirin besar. Dia tahu bahwa pasti ada jalan keluar dari sana. Karena tentara tadi berhasil tiba di sana lebih awal. Fitzy menemukan sisa-sisa antena robot penjelajah dan dia mencoba menempelkan di kameranya agar mereka dapat menggunakannya untuk mengirim rekaman keluar. Mereka kemudian membuat konten vlog dengan dokter yang meminta bantuan. Setelah itu dokter dan Nora memperhatikan ada udara yang keluar dari tembok. Dengan begitu mereka berpikir bahwa pasti ada sesuatu di balik tembok. Dokter menyentuh patung itu dan tembok pun berputar yang membuat jalan baru untuk memasuki bagian lain dari piramida. Mereka berjalan melalui lorong lain dengan tulang dan kotoran di dalamnya. Akhirnya mereka menemukan ruang seperti makam raja. Dokter mengatakan bahwa mereka perlu menemukan arah pelarian yang tepat di sana. Tak lama kemudian mereka menemukan mumi penjara makam yang gagal keluar dari piramida. Terlihat mumi itu memiliki lubang di dadanya. Tampaknya jantung mumi itu telah diambil secara paksa. Nora mengambil jurnal si mumi dan membacanya. Pada halaman terakhirnya menunjukkan bahwa ia menemukan jalan keluar. Nora dan kelompoknya kemudian mengetahui bahwa mereka hampir menemukan jalan keluar. Tiba-tiba makhluk mengerikan itu muncul di belakang dokter dan mencaplok jantungnya. Dengan panik bercampur takut, Fitzy dan Nora berlari seedan-edannya sehingga mereka kembali ke tempat awal untuk bersembunyi dari makhluk mengerikan itu. Tetapi dinding sudah tertutup. Mereka menyadari bahwa mereka telah terperangkap. Fitzy memutuskan untuk kembali ke ruang pemakaman agar menemukan jalan keluar. Ia mengatakan bahwa bahkan jika dia tak selamat, seseorang akan menemukan kameranya yang berisi rekaman situasi yang mereka alami saat ini. Tetapi Nora enggan untuk ikut karena takut bercampur trauma. Fitzy kembali ke ruang pemakaman dan meliput peristiwa yang terjadi di sana. Makhluk mengerikan yang tampak seperti serigala, mengikat sang dokter dengan menimbang jantungnya di sebuah timbangan. Sementara dokter berada di sampingnya. Anehnya sang dokter masih hidup dan terus berteriak minta tolong. Timbangan turun menunjukkan bahwa hatinya tidak murni. Sehingga makhluk mengerikan itu melahap hatinya. Dan jasad dokter itu pun melepuh. Setelah itu makhluk mengerikan itu meninggalkan ruang pemakaman. Tak lama Fitzy dan Nora bertemu kembali. Fitzy memperlihatkan kepada Nora apa yang ia telah rekam tadi. Nora mengatakan bahwa makhluk mengerikan itu adalah Anubis yang memakan jantung jika hati seorang manusia tidak murni. Keduanya melanjutkan perjalanan di sekitar ruang pemakaman tadi. Fitzy mengambil senjata prajurit itu untuk keamanan. Sementara Nora mengambil Suar dari tubuh ayahnya. Nora kemudian memeriksa simbol-simbol di ruang pemakaman. Dia mengatakan bahwa Anubis tidak bisa masuk ke alam baka karena dia juga tidak murni.
Hal ini menjelaskan mengapa Anubis mencari hati yang murni, dan hanya dengan cara itu yang bisa membuatnya masuk ke alam baka. Dia kemudian menemukan bahwa orang Mesir kuno mengubur piramida untuk menyingkirkan Anubis. Simbol-simbol tersebut juga menunjukkan bahwa mereka dapat menemukan jalan keluar pada peta bintang. Nora melihat peta bintang di langit-langit dan dia menemukan bintang yang paling terang. Pertanda itu menuntun mereka menuju jalan keluar. Mereka kemudian menemukan sebuah tali tangga di dalam terowongan yang memperkuat bukti bahwa tentara tadi masuk melalui tempat itu. Takut akan bahaya yang tidak diketahui, Fitzy membiarkan Nora memanjat terlebih dahulu. Dia juga memberikan kameranya untuk memastikan bahwa rekaman di dalam piramida akan selamat. Fitzy mengikutinya menaiki tangga. Tak lama terdengar suara Anubis dari bawah yang mengejar mereka berdua. Fitzy menembaki Anubis tetapi meleset. Makhluk itu berhasil menyeret Fitzy ke bawah. Nora terus memanjat dan Animus mencoba menangkapnya juga. Dia mengeluarkan suar dan menaruhnya di leher itu untuk Anubis. Anubis pun jatuh sementara Nora berhasil memanjat ke ujung terowongan. Namun sayangnya Anubis naik lagi dan menyeretnya kembali ke ruang pemakaman. Anubis mengikatnya ke patung untuk persiapan menimbang sebuah jantung. Saat terikat, Nora melihat Fitzy yang tidak sadarkan diri. Secara tiba-tiba Anubis pun menginjaknya seperti menginjak kentang. Nora kemudian menggunakan pisau kecil untuk memotong tali ikatannya. Saat Anubis akan mengambil jantungnya, dia berhasil menyerang dan melarikan diri. Serangan tadi membuat tangan Anubis terluka. Di saat yang bersamaan makhluk seperti tikus datang dan menyerang luka Anubis. Kesempatan ini digunakan Nora untuk kabur kembali, memanjat ke poros terowongan dan akhirnya menemukan pintu keluar piramida. Akhirnya dia melarikan diri dari piramida dan berhasil menyelamatkan kamera bersamanya. Di penghujung pintu keluar piramida, Nora terjatuh karena kelelahan. Pada akhirnya seorang bocah berjalan ke arahnya. Bocah itu mengambil kamera yang ia pegang. Tetapi Anubis yang sudah siap di belakang anak itu langsung menyerang anak itu dan langsung menerkamnya. Film ini menyoroti pentingnya menghormati warisan budaya dan sejarah. Piramid sebagai simbol budaya kuno dapat mengajarkan kita tentang masa lalu dan warisan nenek moyang kita. Serta kadang-kadang, pengetahuan dan keingintahuan dapat memunculkan keadaan berbahaya. Film ini mempertanyakan batas-batas manusia dalam mengejar pengetahuan dan kebenaran. Piramid berada di tengah gurun yang keras dan tak berpenghuni, mengingatkan kita akan kekuatan alam. Pesan yang bisa diambil adalah pentingnya menghormati dan merawat lingkungan alam sekitar. Film ini juga menunjukkan bahwa terkadang, ancaman terbesar mungkin berasal dari tempat yang tidak terduga, bahkan dalam hal ini dari struktur kuno yang tampaknya tidak berbahaya. Film ini juga menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian, mengingatkan kita bahwa dunia ini masih memiliki misteri yang belum terpecahkan dan bahaya yang belum teridentifikasi. Tamat. Mohon dibantu untuk like dan subscribe-nya.